Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, balik lagi bersama saya, Medical Shock. Nah, yang kemarin itu kan kita membahas tentang fisiologi neurotransmitter ya, dan bagaimana cara neurotransmitter itu bekerja ya di dalam tubuh ya. Seperti kemarin ada epinefrin, asetilkolin, dopamin, ya. Nah, hari ini kita akan melakukan fisiologi tentang sistem limbik ya, atau regulasi emosi tentang sistem limbik. Nah, sistem limbik itu apa aja sih utamanya gitu, atau organ-organ utamanya itu ada apa aja? Jadi secara saya ringkas itu ada tiga sih ya dari sistem limbik ya. Yang kamu harus tahu sama ada satu. Nah, dari sistem limbik itu yang pertama tuh kita tahu juga nih yang pertama nih sistem limbik itu ada hipokampus ya. Jadi hipokampus itu untuk pembelajaran dan memori. Misalkan kalau kita lagi belajar gitu ya, kita lagi belajar nih, misalkan kita nih lagi belajar kan, itu pertama-tama tuh memorinya tuh akan disimpan di uh, korteks ini ya, di korteks asosiasi atau korteks cerebri. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kita akan mengulang kembali memorinya atau mengkonsolidasikan, itu lama-lama juga akan uh, berubah menjadi memori jangka panjang kan, dari memori jangka pendek di korteks cerebri menjadi memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang itu nanti akan disimpan di hipokampus ya, seperti sekarang kita pembelajaran ya. Kemudian setelah hipokampus itu, kedua itu ada ini ya, ada amigdala ya, yang utama juga ini amigdala tuh biasanya tuh buat pusat emosi dan memori. Nah, ini nih biasanya tuh ini ya, yang disebut-sebut kayak pusat takut gitu kan, amigdala juga sama kan. Nah, jadi juga memang amigdala tuh dia kayak misalnya kayak agak-agak sensitif ya, kalau misalnya tuh kayak misalkan kalau kita dikejar-kejar sama beruang gitu kan, atau apalah ya, kita lagi ada masalah gitu, atau lagi cemas, kalau lagi panik atau stres gitu kan, biasanya tuh yang memainkan perannya itu kayak cemas, takut gitu kan, pas tuh dia resah gitu kan, gelisah gitu, itu bisa amigdala ya. Jadi kayak amigdala tuh akan mengaktifkan seperti uh, pusat-pusat saraf otonom sih, jadi kayak meningkatkan saraf simpatik atau meningkatkan HP aksis kalau dia lagi stres gitu kan, itu bisa amigdala tuh. Nah, itu juga sebagai pusat memori juga ya, karena dia berhubungan ya, ini di hipokampus sama amigdala itu berhubungan sekali dia. Itu juga akan mengaktifkan seperti hipotalamus dan batang otak ya, amigdala juga. Nah, kemudian juga ada gyrus cinguli. Nah, gyrus cinguli itu juga sama sih, dia kayak keduanya gitulah, organ keduanya dari selain amigdala sama hipokampus. Jadi gyrus cinguli itu fungsinya tuh buat pusat emosi juga. Kemudian untuk yang kayak ngebaginya itu ya, atau pusat yang pembagiannya itu kayak jalurnya ya. Ini kan organnya nih, hipokampus, amigdala sama gyrus cinguli. Nah, kayak jalurnya gitu yang ngehubungin antara hipokampus, amigdala sama gyrus cinguli itu secara umumnya itu dijalurkan oleh fornix. Jadi itu dia sebagai penghubung gitu ya, penghubung antara hipokampus, amigdala dan gyrus cinguli. Kemudian di fisiologi ini ada, nah ini fisiologi regulasinya ya. Nah, ini regulasinya itu biasanya tuh pertama tuh dari stimulus sensorik atau persepsi indera. Nah, biasanya ini ke kita tuh kayak ditangkap ya, kayak indera pendengaran, indera pengecapan, atau indera ya mata ya, visual, auditorik, atau dari itu ya, lidah, pengecapan gitu kan. Nah, dari stimulus sensorik itu nanti kayak misalkan kita menghirup kayak membau makanan ya, stimulus sensorik gitu, nanti akan ke korteks cerebri ya. Nanti ke korteks cerebri atau daerah asosiasi. Nah, nanti kalau di korteks cerebrinya yang pusat yang kita udah visualisasikan, nanti diinformasi atau diintegrasikan itu dia ke sistem limbik. Nah, ini kayak kenapa nih gue bikin kayak itu ya, arah-arah putih itu, karena ini dia kayak terhubung dengan interneuron ya. Ini terhubung dengan interneuron karena sistem limbik itu dia tuh biasanya tuh kebanyakannya tuh gray matter ya, atau substansia gris ya. Jadi tuh dia kayak banyak serabut-serabut saraf bermielin gitu kan. Jadi kayak banyak neuronnya ya, banyak aksonnya juga ya, dia banyak jalur-jalur buat ngubungin antara satu dengan lainnya. Kemudian dari korteks cerebri atau daerah asosiasi, nanti di informasi itu akan integrasikan ya, kayak misalkan bau yang kita dapat ya, kayak bau makanan atau apa, itu akan ke sistem limbik ya, atau membuat emosi ya, atau misalnya bukannya ini, misalnya itu
Misalnya nih kayak membuat emosi kayak diregulasi gitulah, misalnya kalau kita mencium sesuatu gitu kan, dia kayak kita tuh bakal mengingat sesuatu gitu ya di kampus. Kemudian kalau misalkan ngeciumnya bau gitu kan, kita kok jadi kayak emosi kok bau banget sih. Nah itu juga akan mengaktifkan amigdala dan gyrus cinguli gitu kan. Nah nanti kalau sudah diintegrasikan, udah masuk ke sistem limbik. Nah ini itu juga jangan lupa juga ya. Jadi kayak yang hubungkan relay atau sinyalnya itu oleh talamus juga ya. Jadi kayak diintegrasikannya juga oleh talamus juga ya sebagai pusat relay dari saraf-saraf sistem limbik di antara interneuronnya. Nanti sistem limbik itu juga akan menyebabkan terjadinya umpan balik ya, menciptakan kesadaran akan emosi. Jadi dia akan balik lagi ke korteks cerebri dan diregulasikan seperti kalau misalkan kita bicara gitu kan kayak di area warning sama Broca. Kemudian sistem limbik itu juga akan mengaktifasi ya hipotalamus dan batang otak ya. Nah, saat dia aktivasi di hipotalamus dan batang otaknya itu juga akan memberikan efek ya inisiasi seperti respon motorik, somatik ya seperti gerakan involunter dan tidak sadar. Dan juga nah inisiasi yang ini nih yang respon otonom itu juga akan terjadi banyak sih seperti respon otonom juga akan mengaktifkan respon sistem imun ya, jadi kayak mengaktifkan kayak sistem parasimpatik juga menyebabkan kayak aktivasi sistem imunnya juga kan kayak flight or fight. Dan kalau respon otonom juga akan meregulasi sistem neuroendokrin ya, jadi kan kalau misalkan di hipotalamus itu kan nanti kan ke pituitari gitu kan, ujung-ujungnya itu kan mengaktifkan respon endokrin juga ya dari sistem limbiknya juga. Nah misalkan dia kayak lagi stres nih ya, lagi stres dia akan stres itu kan nanti juga akan ke amigdala sama gyrus cinguli sama hipokampus. Jadi kayak kalau misalkan tuh orang stres itu bisa belajarnya tuh makin bagus kan, jadi kayak makin itulah makin apa ya, makin tajam gitu kan. Makanya dia akan ngerespon otonom sama meregulasikan respon endokrinnya sehingga kan mengaktifkan HPA aksis ya, jadi kan meregulasi stres. Nah regulasi stres itu juga nanti juga bisa menyebabkan ini ya pengaktifasi respon sistem imun seperti kalau orang stres itu kayak gampang sakit gitu kan, jadi sistem imunnya menurun. Kalau misalkan kortisolnya naik kan, jadi kan jangan stres banyak lah, jadi seperti itu ya. Jadi inti dari topik hari ini tuh jadi sistem limbik itu dibagi tiga ya, tadi dari hipokampus, gyrus cinguli dan amigdala ya, HAG dan ada fornix juga sebagai penghubung. Dan kemudian ke ini ya stimulus sensorik seperti panca indera ya, seperti melihat, menghidu sama mengecap gitu kan, itu ke korteks cerebri, ke korteks asosiasi yang lebih tinggi melewati talamus ya, sama ini yang garis itu tuh yang interneuron dan sistem limbik ini menciptakan umpan balik ke hipotalamus dan terjadi respon somatik. Inisiasi respon otonom nanti juga akan meregulasi sistem neuroendokrin dan mengaktifkan juga nih respon otonom, mengaktifkan respon sistem imun ya. Jadi intinya seperti itu ya untuk fisiologi sistem limbik ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka klik like and subscribe. Bye.